Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu jurnal yang saya dapat dengan judul Usaha Tani Porang dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Keluarga pada Studi Kasus Desa Selur, Kecamatan Ngerayun, Kabupaten Ponorogo. Jurnal ini ditulis oleh Almadea Asna Elvira, Sri Hindarti, dan juga Nikmatul Khoiriyah. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Adilia Anggraini dengan NPM 19141511029. Saya mahasiswi dari jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Pada pembahasan kali ini, saya akan membahas 4 pokok pembahasan, yaitu ada pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, dan terakhir juga kesimpulan. Nah, pada bab ini, yaitu bab pendahuluan, saya akan menjelaskan mengenai tanaman porang. Nah, apa sih tanaman porang itu? Tanaman porang memiliki nilai strategis yang perlu dikembangkan karena menawarkan peluang ekspor yang cukup besar menurut Sulistyo pada tahun 2015. Nah, Indonesia mengekspor porang dalam bentuk kaplek ataupun tepung. Ekspor porang akan meningkat beberapa tahun terakhir menurut data Indonesia Full Automation System. Sedangkan menurut data Kemenperin pada tahun 2020, dari bulan Januari sampai dengan September, untuk ekspor porang baik dalam bentuk chip, porang, tepung, dan umbi mencapai 10.931 ton. Dengan ekspor terbesar terjadi pada bulan Mei mencapai 2.036 ton, sedangkan nilai ekspor terkecil terjadi pada bulan Februari dengan volume 427 ton. Selanjutnya, bagaimana efisiensi usaha tani porang? Pada Desa Selur, Kecamatan Ngerayun, Kabupaten Ponorogo, merupakan salah satu daerah yang cocok untuk ditanami porang karena tanahnya yang gembur, subur, memiliki tekstur ringan, dan terdapat naungan dengan intensitas sebesar 40% sampai dengan 60%. Tetapi masih banyak petani yang ragu untuk menanam porang dalam jumlah besar. Mengapa demikian? Mari kita bahas di tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian dari jurnal ini yaitu untuk menganalisis efisiensi usaha tani porang. Nah, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi agar mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan keluarga petani porang. Nah, berikutnya pada bab metode penelitian akan kita bahas mengenai tempat dan waktu penelitian, analisis data, dan juga metode penelitiannya. Tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, di mana menurut Sugiono pada tahun 2015, pendekatan kuantitatif dalam penelitian melakukan pengujian hipotesis dan menyandarkan kesimpulan pada hasil suatu probabilitas kesalahan penolakan hipotesis nihil. Nah, penelitian ini dilakukan di Desa Selur, Kecamatan Ngerayun, di Kabupaten Ponorogo. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Agustus pada tahun 2020. Metode penelitian. Metode penelitian terbagi menjadi dua, yaitu metode pengambilan sampel dan metode pengumpulan data. Pada metode pengambilan sampel dilakukan dengan simple random sampling atau penarikan sampel acak sederhana. Sampel ini diambil dari 50 petani porang yang memiliki pekerjaan sampingan maupun tidak yang terbagi menjadi 4 dukuh maupun 4 dusun. Sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer dan juga data sekunder. Data primer didapatkan melalui wawancara secara langsung oleh para petani porang dan data sekunder diperoleh dari informasi di kantor desa. Dan terakhir yaitu metode analisis data. Analisis data yang dilakukan pada penelitian ini adalah secara kualitatif dan juga kuantitatif. Analisis kualitatif digunakan untuk mengetahui gambaran secara umum tentang usaha tani porang itu sendiri. Sedangkan kuantitatif digunakan untuk mengetahui seberapa besar tingkat efisiensi usaha tani porang dengan menggunakan rumus R/C atau dengan rasio. Bab ketiga yaitu mengenai hasil dan pembahasan. Sebelumnya akan menjelaskan mengenai usaha tani porang. Apa sih usaha tani? Menurut Muhar pada tahun 2001, usaha tani diartikan sebagai kegiatan yang menyelenggarakan sarana dan juga teknologi produksi dalam suatu usaha yang berkaitan dengan pertanian. Nah, ada beberapa syarat tumbuh pada tanaman porang. Pertama, syarat tumbuh porang pada ketinggian sekitar 0 sampai dengan 700 mdpl dengan keadaan tanah yang tidak becek, subur dan gembur serta bertekstur lempung berpasir dan tidak adanya rumput liar. Dan juga keadaan tanah memiliki pH 6 sampai dengan 7 merupakan yang paling bagus. serta tumbuhan naungan yang cocok untuk tanaman porang berupa jati,
mahoni, sono keling, dan juga lainnya, dengan tingkat kerapatan naungan sebesar 40% sampai dengan 60%. Selanjutnya yaitu usaha tani porang. Usaha tani porang terbagi menjadi 5 tahap, diantaranya persiapan lahan, persiapan bibit, penanaman porang, pemeliharaan porang, dan juga masa panen. Pada persiapan lahan, budidaya porang tidak hanya dapat dilakukan pada lahan yang datar saja, namun pada lahan yang miring tetap bisa dilaksanakan. Selanjutnya persiapan bibit. Persiapan bibit dari umbi adalah yang pertama dipilih, yaitu tanaman porang yang telah berumur kurang lebih 1 tahun dengan tumbuh yang sehat. Selanjutnya, penanaman porang sangat baik ditanam di musim hujan sekitar bulan November sampai dengan Desember, karena pada masa ini bibit porang sudah mulai tumbuh tunas. Sedangkan pemeliharaan porang terbagi menjadi 3 kegiatan, yaitu penyiangan, pemupukan, dan juga pengamanan pohon pelindung. Dan terakhir masa panen. Pada musim hujan, selama 5 sampai dengan 6 bulan tanaman porang akan tumbuh. Sedangkan pada musim kemarau mengalami masa dorman. Selanjutnya, waktu permanenan yang tepat dilakukan pada musim kemarau. Nah, biaya terbagi menjadi 2, ada biaya tetap dan juga biaya variabel. Biaya tetap adalah biaya yang tidak akan berubah nilai walaupun hasil produksi yang didapat mengalami perubahan. Atau dengan kata lain, biaya tetap adalah biaya yang pasti terlepas dari adanya barang yang diproduksi atau tidak. Sesuai dengan tabel, biaya tetap yang dikeluarkan yaitu sebesar Rp234.097 dengan terbaginya yaitu pajak dan juga penyusutan alat. Pajak sebesar Rp80.000 dengan persentase 34,17%, sedangkan penyusutan alat sebesar Rp154.97 dengan presentasi 65,83%. Dilihat dari tabel, penyusutan alat yang terbesar yaitu adalah cangkul dengan total Rp133.292 dengan presentase 44,12%. Kedua ada biaya variabel. Apa sih biaya variabel? Biaya variabel atau biaya tidak tetap adalah besaran biaya yang dapat berubah-ubah sesuai dengan perubahan volume produksi. Dilihat dari tabel, biaya variabel yang dikeluarkan sebesar Rp12.289.485 dengan pembagian yaitu untuk pembiayaan bibit, tenaga kerja, dan juga pupuk. Dilihat dari tabel berikutnya, bibit yang digunakan petani dalam usaha taninya menggunakan 2 jenis bibit, yaitu bibit katak dan juga bibit umbi. Dilihat dari tabel, bibit katak atau bulbil mengeluarkan pendapatan yang sangat besar sebesar Rp4.179.201, di mana petani lebih memilih bibit katak atau bulbil dibanding dengan bibit umbi. Selanjutnya yaitu rata-rata biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja ialah biaya yang dikeluarkan sebagai upah dari pemanfaatan tenaga kerja dalam melakukan suatu produksi. Dilihat dari tabel, biaya tenaga kerja yang dikeluarkan sebesar Rp4.386.88 dengan biaya yang tertinggi dikeluarkan oleh perawatan sebesar Rp1.825.889 dengan persentase 41,63%. Selanjutnya ada biaya pupuk. Biaya pupuk yang dikeluarkan sebesar Rp3.058.255 dengan biaya pupuk yang dikeluarkan sebesar Rp1.185.469 pada pupuk Ponska. Nah, biaya pupuk sendiri adalah biaya yang dikeluarkan untuk pembelian pupuk di suatu usaha tani dalam 1 kali musim tanam. Penerimaan usaha tani porang. Penerimaan merupakan biaya yang diperoleh seseorang dari hasil produksinya. Penerimaan yang diperoleh merupakan penjumlahan dari penerimaan katak atau bulbil dan penerimaan umbi. Sedangkan untuk mendapatkan biaya penerimaan katak atau bulbil dan umbi dihitung dengan cara mengalihkan hasil produksi dalam satuan kilogram dengan harga jual dalam satuan rupiah, katak atau bulbil dan juga umbi. Terakhir yaitu pendapatan dan efisiensi usaha tani porang. Pada tabel, rata-rata pendapatan usaha tani porang di Desa Selur sebesar Rp24.230.021. Pendapatan usaha tani porang adalah selisih antara penerimaan porang dan semua biaya produksi selama proses usaha tani dalam 1 kali musim tanam.
Sedangkan efisiensi usaha tani digunakan untuk mengetahui apakah dalam sebuah usaha tani yang dilaksanakan efisiensi atau tidak. Sesuai tabel, penerimaan yang didapatkan sebesar Rp36.682.605 dan total biaya sebesar Rp12.452.584 dan didapat RC rasionya sebesar 2,99. Hal tersebut berarti setiap Rp1 pengeluaran dari petani responden untuk usaha tani porangnya, maka akan mendapatkan penerimaan sebesar Rp2,99. Bab terakhir yaitu kesimpulan. Nah, kesimpulan yang dapat dari penelitian ini yaitu dari hasil penelitian telah dilaksanakan, maka diambil kesimpulan bahwa usaha tani porang di Desa Selur, Kecamatan Ngerayun, Kabupaten Ponorogo sudah efisien dengan nilai R per C sebesar 2,99. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam kata-kata saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Dadah.